Inter versus Fluminense, Nerazzurri habis bensin. Inter Milan disingkirkan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pelatih Inter Christian Cifu mengakui level energi timnya sudah menurun. Laga Inter versus Fluminense digelar di Bank of America Stadium, Charlotte, Selasa, 1 Juli 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri takluk dari wakil Brasil itu dengan skor 0-2. Gawang Inter sudah bobol pada menit ketiga oleh gol Germancano. Meski membaik pada babak kedua, Inter gagal mencetak gol dan malah kebobolan lagi di injury time. Cifu menilai Fluminense lebih bugar ketimbang Inter. Lautaro Martinez dan kawan-kawan pun kesulitan mengatasi pressing Fluminense. Fluminense lebih segar dan bugar, ujar Cifu kepada Sport Mediaset. Kami tidak punya pendekatan yang tepat yang saya inginkan di lapangan, kami kesulitan menghadapi intensitas dan pressing tinggi mereka. Kami sedikit gegabah, mencoba main cantik ketika seharusnya main simpel saja. Secara keseluruhan, Anda semua bisa lihat level energi kami. Kami mencoba sampai akhir untuk membalikkan keadaan, dan kami juga kurang beruntung karena kena tiang 2 kali dan peluang Stefan de Vrij itu. Pada akhirnya, kami kebobolan 2 gol dari hanya 2 tembakan ke arah gawang, kata Cifu. Musim 2024-2025 memang jadi musim yang panjang untuk Inter Milan. La Beniamata total sudah memainkan 63 pertandingan sampai Piala Dunia antar klub 2025. Inter Milan harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia antar klub 2025 setelah tersingkir di babak 16 besar. Tim asuhan Christian Cifu takluk 0-2 dari Fluminense dalam laga sengit yang dibuka oleh gol cepat Germancano di menit ketiga. Kami mencoba segala cara untuk menyamakan kedudukan, tapi mereka bertahan dengan baik dan kami kurang beruntung, ujar Cifu seusai pertandingan. Inter menciptakan sejumlah peluang emas, termasuk 2 kali membentur mistar dan tiang gawang. Tekanan terus dilancarkan, namun lini belakang Fluminense tampil disiplin hingga akhir laga. Kami mendorong sampai detik terakhir, tapi pendekatan awal kami buruk dan itu membuat segalanya lebih sulit, tambah Cifu. Gol kedua Fluminense di penghujung laga memupuskan harapan Nerazzurri untuk bangkit. Cifu tetap menyoroti hal positif dari turnamen ini, banyak pemain muda dan rekrutan baru menunjukkan semangat besar, jadi kita harus melihat musim ini dengan pandangan optimis meski ada kekecewaan. Ia juga menyebut kehadiran pelatih baru menjadi momen penting untuk memahami karakter tim. Menanggapi komentar Kapten Lautaro Martinez, Cifu menegaskan pentingnya solidaritas tim. Kami semua berada di perahu yang sama. Dia bicara dengan keras tapi maksudnya sama dengan saya, katanya. Ia menutup dengan refleksi tajam, Inter sebelumnya terlalu fokus mencari permainan indah padahal harusnya lebih sederhana. Energi kami terbatas, tapi kami tetap berjuang dan mungkin hanya kurang beruntung. Kekalahan Inter Milan dari Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 ternyata bukan satu-satunya cerita dari malam mengecewakan itu. Sang kapten, Lautaro Martinez, melontarkan pernyataan keras yang dianggap mengarah pada gelandang Hakan Calhanoglu, yang kabarnya ingin hengkang ke Galatasaray. Lautaro menegaskan bahwa siapapun yang tidak ingin bertahan di klub, seharusnya segera angkat kaki. Dia menyampaikan bahwa Inter adalah klub besar yang harus diperjuangkan demi target besar, bukan sekadar tempat singgah. Lautaro mengakui bahwa pada babak pertama timnya benar-benar tidak berada dalam permainan. Mereka kebobolan dan kehilangan bola terlalu sering, sebuah kelemahan yang dimanfaatkan dengan cermat oleh lawan yang bermain dalam skema serangan balik. Dia mengatakan bahwa di babak kedua Inter tampil lebih baik dan sudah mengerahkan segalanya, meski kondisi panas dan kelelahan mental menjadi tantangan besar. Lautaro juga meminta maaf kepada para fans yang sudah datang jauh-jauh menyaksikan laga tersebut, dan mengajak tim untuk beristirahat serta mempersiapkan musim depan dengan semangat baru. Namun, ketika dia berbicara tentang suasana ruang ganti timnya, Lautaro menyebutkan bahwa dirinya melihat banyak hal yang tidak disukainya sepanjang musim ini. Sebagai kapten, katanya, dia punya tanggung jawab untuk bersuara. Pesannya cukup jelas, hanya pemain yang benar-benar ingin bertahan dan berjuang yang pantas berada di skuad Inter saat ini. Marotta tenangkan suasana. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, mencoba meredakan ketegangan setelah pernyataan Lautaro mencuat ke publik. Dia menyatakan bahwa itu adalah pernyataan dari seorang kapten yang sedang menegaskan prinsip dasar dalam sepak bola. Jika seorang pemain tidak ingin bertahan, maka kepergiannya adalah hal yang wajar. Marotta menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada satupun pemain yang secara eksplisit menyampaikan keinginan untuk hengkang, termasuk Calhanoglu. Meski demikian, Marotta tidak menutupi bahwa Calhanoglu memang menjadi sorotan. Dia mengaku pihak klub belum berbicara langsung dengan gelandang asal Turki itu, namun berjanji akan segera melakukannya dalam beberapa pekan ke depan. Dia juga menegaskan bahwa Calhanoglu patut dihargai atas kontribusinya selama ini, dan jika keputusan harus diambil untuk berpisah, maka itu akan dilakukan dengan cara terbaik bagi semua pihak.
Marotta juga menyatakan bahwa jendela transfer yang akan dibuka besok akan memunculkan posisi-posisi tegas dari para pemain dan klub. Dalam kasus Calhanoglu, meski ada ketertarikan kuat dari Galatasaray, Inter tetap tidak akan melepas sang pemain di bawah nilai pasar yang wajar, yaitu sekitar 570 miliar rupiah. Namun hingga kini, belum ada tawaran resmi yang masuk. Fabrizio Romano, Calhanoglu makin dekat ke Galatasaray, Inter siap melepas. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa pernyataan keras Lautaro Martinez dan BP Marotta bukan tanpa alasan. Lautaro dan Marotta hanya akan membuat pernyataan seperti itu jika mereka tahu bahwa Hakan Calhanoglu memang terbuka untuk pindah ke Galatasaray, ujar Romano. Kepergian gelandang asal Turki itu kini disebut sebagai kemungkinan besar. Meskipun belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja Inter, klub sudah membuka diri untuk potensi transfer. Setelah pernyataan Lautaro dan Marotta, sangat sulit membayangkan Calhanoglu tetap bertahan di Inter, tambah Romano. Sang pemain sendiri juga dilaporkan bersedia kembali ke Turki dan bergabung dengan Galatasaray. Calhanoglu tidak tersedia secara gratis dan segala sesuatunya akan bergantung pada tawaran finansial yang diajukan. Ia tetap merupakan pemain kelas atas dan sosok penting di Inter, kata Romano. Meski Galatasaray kini jadi pihak paling agresif, klub lain bisa saja ikut masuk dalam perburuan dalam beberapa hari ke depan. Bahkan menurut redaksi fans Nerazzurri, Hakan hanya akan pergi jika ada penawaran sesuai permintaan klub yaitu pada angka minimal 25 juta euro lebih. Apabila tawaran senilai tersebut tak kunjung tiba bukan tidak mungkin si pemain bertahan dan dibekukan di bangku cadangan. Genoa incar Valentin Charbonny, siap tawarkan skema pinjaman. Genoa tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pemain muda milik Inter, Valentin Charbonny. Genoa berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Charbonny dengan status pinjaman. Jika Inter memutuskan untuk membuka kemungkinan tersebut, demikian laporan dari Sky Sport Italia. Klub berjuluk Grifone itu siap bergerak cepat begitu Nerazzurri memberi lampu hijau. Charbonny, gelandang serang kelahiran 2005, menjadi incaran utama Genoa untuk memperkuat kreativitas tim musim depan. Keputusan akhir dari pihak Inter akan segera diambil, tambah laporan tersebut. Genoa berharap bisa menjadi destinasi ideal bagi Charbonny untuk mendapatkan menit bermain reguler. Langkah Genoa ini menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun skuad yang kompetitif untuk Serie A 2025-26. Klub Liguria tersebut siap menampung sang pemain jika ada celah dari Inter, tulis Sky Sport Italia. Charbonny sendiri saat ini menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Italia. Stefan De Vrij, kami harus memulai lebih baik, sekarang waktunya bangkit. Inter Milan, Stefan De Vrij, mengakui timnya gagal mengawali pertandingan dengan baik dalam kekalahan 0-2 melawan Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Kami seharusnya memulai dengan lebih baik. Mereka lebih yakin dalam duel sejak awal, ujar De Vrij kepada Sport Mediaset. Kekalahan ini sekaligus menutup musim panjang Inter tanpa gelar. Menurut De Vrij, Fluminense menutup ruang permainan dengan efektif dan Inter gagal mengimbangi intensitas mereka. Kami harus menaikkan tempo, tapi kami tidak berhasil melakukannya, katanya. Meski tampil lebih baik di babak kedua, De Vrij menilai peluang yang tercipta tidak cukup dimaksimalkan. De Vrij menyoroti pentingnya turnamen ini sebagai ajang mengenal staf pelatih baru. Ini adalah cara untuk saling mengenal dengan para pemain dan staf, kami bersama selama 3 minggu, ungkap B asal Belanda itu. Ia juga mengungkapkan rasa kecewa mendalam usai tersingkir secara prematur. Namun, De Vrij menegaskan pentingnya untuk segera move on dan kembali fokus. Sekarang kami harus tinggalkan kekalahan ini dan saat kembali nanti, kami harus punya semangat besar untuk berkembang dan bekerja lebih baik, tutupnya. Ia berharap Inter bisa bangkit dan tampil lebih meyakinkan di musim mendatang.